Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan pada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak dan barokah dunia sampai di akhirat. Semoga dengan keimanan yang ada pada hati kita, semua perbuatan dan perbuatan kita bisa beribadah, dan semoga dengan pertolongan kita Allah Ta'ala berkenan menemukan kita di hadapan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita cermati perilaku dalam kehidupan sehari-hari, kenapa mohon maaf masih banyak orang yang enggan sholat berjamaah di masjid? Kenapa masih banyak orang yang mempunyai penyakit batin atau kutil? Kenapa masih banyak orang yang menggibah utawi ngelasin kepada orang yang lainnya? Semua itu salah satu sebabnya disebabkan karena belum adanya petunjuk pada mereka. Ya, orang-orang yang mohon maaf tidak atau belum bersedia sholat berjamaah di masjid karena dia belum mendapat petunjuk fadilahnya keutamaan sholat berjamaah di masjid. Orang yang masih punya penyakit batil itu karena belum mendapatkan petunjuk fadilah keutamaan sholat dan lain sebagainya. Maka pentingnya petunjuk dalam setiap kehidupan kita. Maka pentingnya kita berarti berusaha untuk selalu minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Karena kenapa? Karena yang dapat memberikan petunjuk cuma Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-17 Allah firmankan, "May yahdihillahu fahuwal muhtad." Barang siapa yang ditunjuki Allah maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Dan sebaliknya wa mudlil, dan keadaan yang sedang orang yang musibah maka dia tidak akan dapat mendapatkan wali yang dapat memberikan petunjuk. Ada banyak contoh dari sahabat dan orang zaman sekarang. Ya, ada seorang
seorang sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi yang berasal dari daerah Persia, kalau nggak sekarang adalah di daerah negara Iran atau Iran. Dari Iran atau dari Persia sampai ke Mekah itu cukup jauh, ya. Untuk bisa berislam, dia melewati berbagai macam rintangan sampai menjadi budak belia. Tapi kemudian sampai menjadi umat kepada Nabi, ya. Atau orang-orang zaman sekarang ada beberapa tokoh-tokoh agama non-Islam, ya, yang kemudian dia bertahun-tahun mempelajari kitab-kitab mereka, kemudian suatu saat dia mendapat hidayah, maka kemudian dia masuk Islam meskipun dengan resiko yang tidak kecil, ya. Sebaliknya orang yang disangka Allah Ta'ala, maka tidak ada yang dapatkan petunjuk. Ada seorang perempuan masih muda, ya, yang dia itu anaknya orang yang alim, yang sholatnya itu 6 kali, maksudnya wajibnya 5 tambah tahajud seperti wajib. Artinya dia adalah orang yang sering sholat tahajud dan sholat 5 waktu. Suatu saat dia dicabut petunjuknya, kemudian jadi orang kafir, ya. Makanya Bapak Ibu, kita harus minta petunjuk dan ditetapkan petunjuk dalam hati kita. Jangan sampai disimpangkan kembali. Doanya doanya dulu. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau berikan kepada kami petunjuk, dan berikan itu adalah rahmat atau belas kasih, ya. Demikian juga di ayat yang lainnya juga Al-A'raf, Allah katakan, "Mayaqulu fa'wal muhtad." Barang siapa yang dia diberi Allah, dialah orang yang mendapat petunjuk, meskipun kadang-kadang banyak orang yang tidak bisa menerima. Contohnya, ya, seandainya kita lihat pada zaman sekarang di suatu pasar, namanya pasar itu kata Nabi adalah tempat yang paling dilaknat Allah, ya. Kenapa bisa begitu? Karena banyak kemaksiatan. Apa maksiatnya? Kecurangan, ya. Umumnya para pedagang itu ya kebanyakan pengen apa? Boleh bisa opah-opahi dengan cara yang akan tidak tadi. Kemudian ada seorang pedagang yang jujur, ya. Kemudian yang lain mencela. Nek jujur kok jujur, nek jujur wajur. Nah, kemudian dia tetap berbohong untuk tujuan tadi, ya. Meskipun begitu tetap dia berbohong tadi. Maka kemudian, ya, yang dapat petunjuk. Kemudian faulaika hum khasirun, dan sebaliknya orang yang diberi atau dikesesatkan, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Kapan itu terjadi? Ketika dia mati, ya, sudah berpuluh-puluh tahun dalam keadaan Islam, kemudian kurang sedikit saja dia kafir, maka dia adalah orang yang merugi, ya. Ada sebagian sahabat Nabi namanya Dzul Waisiro, ya, yang dia adalah orang yang rajin ibadah, dekat dengan Nabi, dia banyak amal. Suatu saat terjadi peperangan, kemudian menambah, terus mendapatkan ghanimah, rampasan perang, kemudian dibagi-bagi. Ternyata dia tidak mendapatkan yang banyak, cuma dapat sedikit, terus timbul penyakit namanya gelo, ya.
Kemudian dia keluar dari Islam karena gelo tidak dapat bagian dan yang diharapkan itu juga terjadi. Bapak Ibu, kita harus mensyukuri petunjuk kita. Nikmat harus kita syukuri, bahkan perlu kita tambah dan tambah. Ya. Jadi supaya petunjuk semakin besar. Kalau kita ibaratkan lampu, maka watt-wattannya semakin besar. Kalau dulu mungkin wattnya cuma 5 watt, ya, 5 watt ini kelap-kelip lah, gitu. Kemudian menjadi 10, menjadi 15, menjadi 20 dan sebagainya. Semakin terang akan semakin banyak yang kita dapatkan. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, sekelas Nabi saja tidak dapat memberi petunjuk bimakna hidayah. Jadi hidayah itu ada 2. Yang pertama hidayah irsyad, petunjuk untuk menunaikan kebaikan itu siapa saja bisa, termasuk saya dan pendengarnya. Pak, mau tangan nopo pripun ben mlebu swarga gampang. Syaratnya cuma 1 mau gelem. Maksud syaratnya gelem tok. Nabi bersabda, kullu ummati yarjana illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti syarat masuk surga apa? Mau. Kamu tahu nggak? Kemudian Nabi sabdakan, ya, man atau ani yakulul jannah. Barang siapa yang taat padaku masuk surga. Wa man asoni faqad aba. Dan yang maksiat pada itulah orang yang tidak mau. Ya. Jadi kalau di bedah Nabi, mau itu adalah mentaati kepada Nabi. Ya. Fima ahabba wa fima aroba. Dalam hal apa yang kau suka dan apa yang kau tidak suka. Kalau mengikuti apa yang suka itu gampang. Ya, dan sebenarnya mengikuti yang kita tidak suka itu tidak gampang. Ya, makanya Bapak Ibu, terus Nabi juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta halqa amma jitu bihi. Kalian itu tidak akan bisa menjadi orang beriman yang sempurna sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, apa yang aku ajarkan. Nah, enten yang dionek-onek nekon menang itu gampang betul. Dionek-onek dia mang menang ampun nang sawi gampang betul. Boten gampang. Nabi kan, kalau kamu difitnah orang, kamu berinfaklah pada dia. Ini bukan gampang. Tapi kalau kita kerjakan suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kalau untuk ikuti yang mudah itu gampang, setiap orang bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu, terus Nabi itu ketika diberi wahyu tentang surga dan neraka, ya, suatu saat ketika Nabi sholat diperlihatkan surga, maka Nabi sampai sholatnya itu terakhir ada di Pak. Setelah itu kemudian dia mundur, ya. Setelah selesai sholat kemudian saya bertanya, wahai Nabi, kenapa tadi ketika sholat engkau itu kok maju kemudian mundur? Ya karena ketika awal tadi saya diperlihatkan dengan surga, dengan berbagai macam keindahannya. Saya maju ingin memetik buahnya.
Kemudian aku dipalkan dengan neraka. Isinya berbagai macam sama ke aku mundur-mundur. Terus Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ma'alamu." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu tadi, sungguh kalian di dunia ini hanya tertawa sedikit, banyak menangis. Ya. Kenapa? Karena tadi begitu dasarnya saat di neraka. Sehingga Nabi berusaha untuk merangkul, untuk memberikan petunjuk siapapun yang ditemui, termasuk paman-pamannya, utamanya paman Abu Thalib, orang yang banyak membantu Nabi tapi tidak diberi hidayah. Sehingga Allah katakan, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad Nabi itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau kehendaki. Maka hidayah taufik. Walakin yatima akan, tetapi Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Meskipun Pak kita hidup jauh dari Nabi, gak pernah ketemu Nabi, cuma ketemu kitab Quran dan hadis Nabi, tapi kita diberi petunjuk, itu perlu disyukuri. Yang ada itu pamannya Nabi, ibunya Nabi, ya, bapaknya Nabi tidak dapat juga banyak. Ya. Makanya mudah kita yang berikutnya, monggo kita harus berusaha semakin minta petunjuk dan petunjuk. Utamanya dalam hal-hal yang kita tidak atau belum mengetahui. Contoh, sabar niku gampang ngomongnya lagu. Wong jenis sabar yo orang sabar. Gitu Pak. Wis dijenenge sabar orang sabar. Gitu. Kemudian minta petunjuk, Allahumma afriq alaina sabra. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku atau kesabaran. Kesabaran dalam menjalani syariat Allah. Kesabaran dalam menghadapi ujian musibah. Kesabaran dalam meninggalkan apa yang dilarang, itu perlu sabar. Atau yang lainnya namanya istiqomah. Itu juga tidak setiap orang bisa. Kemudian kita minta, Allahumma inni as'aluka istiqomatan. Ya Allah, aku minta kepadamu keistiqomah, supaya aku bisa ibadah dengan istiqomah sampai akhir hayat husnul khotimah. Itu kita doakan. Atau yang lainnya, Pak, sing lotoane nopo? Ngama sing lotoane nopo? Sabar. Apa sholat tahajud, apa sholat 5 waktu. Yang kita belum bisa, kita minta Bapak Ibu. Kemudian petunjuk ada 2. Yang tadi adalah hidayatul ihsan dan hidayat taufik. Kalau petunjuk ihsan itu mudah, tadi tunjukkan saja. Pripun ben carane rezeki lancar, gampang. Carane itu gampang. Pripun carane? Nabi bersabda, man lazimal istighfar yang melazimi istighfar. Ya, Allah akan memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Allah akan mengubah kesedihan menjadi kegembiraan, dan Allah akan memberi dari arah yang tidak disangka-sangka. Carane gampang, kita Bu. Ning lakoni cara niku sing rada angel. Kadang ya sok lali, ya sok lali meneh. Kita
Atau yang lainnya, bagaimana resepnya supaya dicinta dan manusia? Ya, sahabat Nabi tanya pada Nabi, ya Rasul, duluni ala amalin, tunjukkan pada aku suatu amalan. Jika amal itu aku lakukan, aku dicinta dan para manusia. Nabi kemudian memberikan petunjuk yang pertama, izhadid dunya, zuhudlah kau kepada dunia. Kamu jangan mantil-mantil, jangan cinta sekali dengan dunia. Kau kan dicinta Allah. Yang kedua, zuhudlah kamu dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Kau kan oleh manusia baik. Tapi lakoni ngoten nggih boten gampang. Zuhud itu bukan berarti tidak punya dunia, tetapi dunia itu hanya dipegang dengan tangan, tidak dimasukkan dalam hati. Kemudian perintah untuk memohon petunjuk dalam sholat kita. Setiap rakaat pasti membaca Al-Fatihah. Di ayat yang terakhir, ayat 6 dan 7, Allah firmankan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, jalan yang bisa menyampaikan aku kepada surga. Lah, jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang tahu engkau berikan nikmat apa? Nikmat iman. Nikmat apa? Nikmat Islam. Contohnya siapa? Para nabi. Caranya menghadapi nikmat harta benda dan pangkat yang melimpah ruah bagaimana? Ditunjukkan lewat Nabi Sulaiman. Seorang nabi yang diberi harta benda dan jabatan yang ingin jadi raja. Kemudian beliau katakan, hadza min fadlir rabbi. Semuanya adalah dari panggilan Allah pada saya. Liyabluwani askur am aku. Harta itu ujian Bapak Ibu, jabatan itu ujian, untuk uji aku apa kamu orang yang syukur atau orang yang kufur. Sing dereng diparingi jabatan kalih disekatan, belajar sik dadi wong sugih, belajar dadi wong pangkat. Kita Pak, kita Bu. Suatu saat seandainya dijadikan menteri keuangan, boleh. Jadi kamu tadi menteri keuangan rumah tangga, ben jadi wong sing saged syukur dan waspada tadi. Petunjuk dalam menghadapi godaan wanita cantik. Enten wonten Pak? Wong wadon sing bajune kados midodari kok nyun ngapunten bodho, pripun caranya menghadapi? Allah tunjukkan pada lewat kisahnya Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hammat biha. Nek wong Jawa ku ngendikane terpodo ireni. Gitu ya, apa Pak? Saya podo senengi. Yusuf senang dia juga begitu. Tendero kamar wong loro tok. Kemudian Allah berikan namanya Burhan, diselamatkan. Sehingga Yusuf tidak jadi berzina, itu suatu hal yang sangat luar biasa dan sebagainya. Ngadepi anak nakal lewat Nabi Nuh, ngadepi nomor loro seperti Nabi dan sebagainya. Mau kita pelajari. Atau sahabat-sahabat Nabi, ada namanya Uthman bin Affan.
sahabat Nabi yang kaya raya menginfakkan hartanya tidak eman-eman, ya. Jangan sampai ghairil maghdubi alaihi, bukan jalannya orang yang kafir. Siapa mereka? Orang Yahudi. Kenapa mereka bunuh hari? Karena orang Yahudi itu tahu tapi tidak mau. Jadi yo wis ngerti ning ra gelem nglakoni niku kelompok wong Yahudi, kelompok wong sing maghdubi alaihi. Termasuk kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu tapi tidak mau melaksanakan, namanya ghairil maghdubi alaihi, ya. Atau waladhdallin, ya, orang yang sesat. Dia melakukan tapi tanpa ilmu. Kalau bahasa namanya orang ngawur, atas ngawur, gitu. Ngakoni barang karena namanya orang yang ngawur, ya. Makanya kita jangan seperti tadi, ya. Kemudian beberapa orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk itu suatu yang sangat-sangat berharga. Nabi sabdakan qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh bahagia orang yang mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam. Kenapa? Karena dengan Islam dia akan jadi selamat, ya. Contohnya apa? Contohnya banyak. Bab nopo bangku, bab dagang, mundur, sare dan sebagainya. Atau bab rumah tangga, ya. Sekarang sedang ngetren-ngetrennya orang yang nampak sing do korupsi, lo bala korupsi, ya. Islam mengatakan untuk mengajar Bapak Ibu bahwa harta yang kau dapatkan dari jalan yang haram itu neraka lebih berat untuk menyantapnya, ya. Jadi kalau kita makan barang haram, maka itu wajib menjadi tempat tinggalnya tadi, gitu. Sehingga Bapak Ibu kita harus menghindari tadi. Atau yang lainnya, contohnya dalam hal kita jadi seorang suami istri juga begitu. Suami istri itu supaya jadi jodohnya dunia sama akhirat harus saling melengkapi. Orang katakan seperti pakaian itu fungsinya untuk aurat, gitu. Orang katakan seperti yang kita malu. Sehingga ibu pakaian ibu salah satu tugasnya menutupi aib suaminya dan sebaliknya. Suami tugasnya untuk aib istrinya jangan dihewel-hewel, gitu. Terus bagian tugasnya. Kemudian waktu apa-apa dan rezekinya itu pas-pasan mawon rezeki kakean. Gitu Pak, kita butuh 100.000 ditawari, butuh 100 ditawari dicosi sedoso 100 juta berapa nih Pak? Butuh 100 diparingi 3 tawaran 10 100 juta berapa nih? Kita lafaz mendadak takon pada seperti jawabannya, ya. Pilih 1 juta, dan sing 100 ginopo. Ginopo mau ditok ginopo. Uang yang lebih itu Bapak Ibu cenderung digunakan dalam perkara yang mubah itu minimal. Kita wis ndek lambi 50 titik dituku lambi ginopo lambi. Ki sing anyar to Pak. Tak ada yang lainnya. Hanya kemudian kita cukupkan saja. Kemudian dan diberi rasa kona'ah, merasa cukup dengan apa yang ada. Nek pas tanggal itu dari ngambil ayam bakar, alhamdulillah. Kita tanggal telur dengan gerai bakar, alhamdulillah. Kita kaca yang paling 5 senti juga, ya pun teguran itu lah podo mau.
Jadi simbolnya Bapak Ibu, mari kita semuanya termasuk saya jangan berhenti untuk minta petunjuk kepada Allah, utamanya terhadap amal kebaikan yang kita belum bisa itu tetap semakin didoakan. Yang kedua, minta ditetapkan petunjuk itu pada kita sampai akhir hayat husnul khotimah. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbalna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim. Dengan doa majelis subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta